warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ula Silviani dengan NIM 224031126 dari kelas Pemasaran Internasional 7A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekspor dan impor pada pemasaran internasional. Tema ini penting dikarenakan perdagangan internasional merupakan salah satu penggerak ekonomi sebuah negara, termasuk negara Indonesia. Baik penjualan ke luar negeri maupun pembelian barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum mampu diproduksi di negara tersebut. Pengertian ekspor dan impor. Ekspor sendiri merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain dengan tujuan mendapatkan devisa, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing produk nasional. Ekspor yang dilakukan Indonesia contohnya batu bara, kelapa sawit, tekstil, pengolahan ikan, dan lain-lain. Ekspor sendiri bisa dilakukan oleh pedagang maupun produsen itu sendiri ataupun dilakukan oleh perantara melalui eksportir. Sedangkan impor adalah pembelian bahan dari luar negeri yang belum mampu diproduksi oleh negara itu sendiri. Contoh dari impor adalah pembelian bahan baku, pembelian teknologi, pembelian mesin yang belum mampu diproduksi oleh negara itu sendiri. Dalam pasar internasional, ekspor dan impor bukan merupakan kegiatan yang saling bertentangan, melainkan kegiatan yang saling melengkapi, di mana ekspor bisa menambah pendapatan suatu negara, sedangkan impor bisa membantu memenuhi kebutuhan suatu negara serta menunjang perkembangan industri sebuah negara. Kedua, jenis dan sumber daya dalam ekspor dan impor. Pertama, sumber daya alam. Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Contohnya nikel, batu bara, kelapa sawit yang menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Tetapi Indonesia masih mengimpor gandum dikarenakan gandum tidak bisa diproduksi di Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia. SDM yang terampil akan cenderung memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk diekspor. Itu bisa menjadi nilai tambah ekspor. Sedangkan SDM dengan kualitas yang rendah akan cenderung mengimpor barang dari luar negeri dikarenakan belum mampu memproduksi barang itu sendiri. Yang ketiga, sumber daya modal. Pelaku usaha yang memiliki modal yang tinggi dan kuat akan cukup mampu bersaing secara nasional maupun secara internasional. Yang keempat, teknologi. Teknologi mampu meningkatkan efisiensi serta kualitas produksi, di mana produk yang akan dihasilkan menjadi kompetitif di pasar internasional. Yang kelima, infrastruktur. Pelabuhan, jalan raya, logistik, serta transportasi lain merupakan penunjang sebuah kegiatan ekspor dan impor dan dapat menekankan biaya distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. Yang pertama, kebijakan perdagangan. Tarif, kuota, regulasi pemerintah akan memperlancar atau justru memperlambat kegiatan ekspor dan impor itu sendiri. Yang kedua, kondisi ekonomi global. Krisis global atau resesi akan menurunkan permintaan ekspor dan meningkatkan ketergantungan pada impor. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Kurs yang stabil akan meningkatkan harga ekspor yang lebih kompetitif, sedangkan kurs yang lemah akan menekankan biaya impor yang lebih tinggi. Dampak ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak ekspor bagi Indonesia antara lain menambah pendapatan nasional atau PDB, membuka lapangan pekerjaan baru, menambah devisa negara, serta memperluas jangkauan produk lokal ke pasar global. Sementara impor juga berperan penting, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri.
mendukung industri melalui bahan baku serta mesin, menstabilkan harga dalam negeri, serta mendukung produk lokal agar kualitasnya memenuhi pasar global.